Seberapa efektifkah kemudian Perpu Kebiri ini untuk menghentikan kalau kita katakan keresahan masyarakat terkait dengan darurat kekerasan seksual yang sudah terjadi di tengah masyarakat. Bersama kami saat ini, sudah bersama kami di sini kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan Mas Ruha dan juga anggota DPR dari Komisi 8 dari fraksi PKS Ledia Hanifah. Selamat sore Bu Mas Ruha, selamat sore Bu Ledia. Kita ke Bu Ledia dulu. Bu Ledia, inikah jawaban dari pemerintah di tengah keresahan masyarakat soal darurat kekerasan seksual terhadap anak khususnya? Ini mungkin jawabannya pemerintah, tapi mungkin masyarakat memerlukan jawaban yang lain. Jadi pada dasarnya satu step oke lah, artinya ada perhatian dari pemerintah terkait dengan persoalan-persoalan ini. Tetapi kami memandang nanti ini masih harus lebih komprehensif karena ini sebenarnya adalah perubahan sebagian. Jadi Undang-Undang 23 tahun 2002 diubah sebagiannya menjadi Undang-Undang 35 tahun 2014 dan ini kemudian masih ada diubah lagi. Terutama di pasal-pasal tertentu seperti dalam bab pemberatan hukuman. Sebenarnya titik tekannya dari Perpu ini adalah pemberatan hukumannya. Tapi yang di depannya yang kemudian menjadi bagian-bagian yang harusnya juga diperhatikan sebagai upaya preventif itu tidak kemudian dimunculkan sehingga ini menyebabkan kemudian orang akan memikirkan bahwa oh ya penyelesaian untuk hal ini cuma satu, pemberatan hukuman titik. Tapi bahwa ada rangkaian lainnya itu yang kemudian tidak terlalu terperhatikan gitu. Oke, tapi kalau kita lihat sendiri dari PKS sendiri melihatnya ini setuju dengan adanya Perpu ini atau menolak dengan adanya Perpu ini? Pada saat ini Perpu itu karena dia sudah dikeluarkan, artinya ini adalah satu hal yang perlu kita cermati akan bergerak seperti apa. Karena sesungguhnya kita akan melihat ada hal-hal yang preventif yang harusnya dijaga, bukan sekedar bahwa kemudian orang dikenai hukuman, tetapi semua hal-hal yang mendorong ke arah sana juga harus diantisipasi. Pertama, pengasuhannya. Kedua, keterlibatan lingkungan. Kita punya banyak kasus yang sebelum ini, artinya sebelum kasus yang di Bengkulu itu, ada anak yang sering berkumpul dengan orang dewasa yang orang bahkan wilayahnya sendiri tidak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak itu berkumpul dengan orang dewasa padahal mereka berada di tempat tertutup dan seterusnya. Ternyata nggak peduli. Nah ini harusnya dibangun sebuah kepedulian bahwa anak-anak Indonesia adalah anak-anak kita semua dan itu harus dijaga betul. Dan anak-anak yang diasuh oleh orang tua dengan baik ketika ada perilaku menyimpang, karena ini kan sebagian besar pelakunya juga anak. Berarti ketika ada perilaku menyimpang di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 itu disebutkan bahwa dia berhak untuk direhabilitasi. Jadi sebelum ada kejadian, begitu ketahuan sudah mulai menyimpang, dia boleh direhabilitasi. Dan itu menjadi hak anak untuk kemudian kita penuhi. Tapi kalau kita diamkan, anak udah terbiasa dengan perilaku menyimpang, pembicaraannya, sudut pandang dia, perilakunya, dibiarkan begitu saja sampai akhirnya dia jadi pelaku, itu kan sudah terlalu jauh. Gitu. Tapi artinya pilihan pemerintah untuk mengeluarkan Perpu, salah satu poinnya dengan mengeluarkan kalimat atau rencana untuk mengebiri pelaku itu sudah tepatkah? Kebiri cuma salah satu, karena ini ada serangkaian hal yang banyak dan sebetulnya ada hal-hal yang menurut saya sih ada hal-hal detail yang sebenarnya tidak diperhatikan. Karena kami sendiri di Komisi 8 pernah melakukan diskusi dengan seorang profesor psikologi dari luar negeri yang di Amerika sendiri tidak ada hukuman kebiri tanpa dilakukan analisis yang panjang, didampingi oleh psikolog atau psikiater sampai kemudian yang bersangkutan yang menyatakan bahwa dia mau dikebiri. Artinya prosesnya akan sangat panjang jika memang nanti ini akan betul-betul diterapkan di Indonesia. Betul. Silakan tanggapi Bu Mas Ruha. Saya melihat Presiden bikin keputusan ini reaksioner. Karena sesungguhnya kasus kekerasan seksual itu bukan hanya kasus perkosaan yang belakangan banyak nongol, misalkan mulai YY dan seterusnya. Tapi Komnas Perempuan sejak tahun 2013 itu sudah meluncurkan kasus kekerasan seksual yang setiap hari itu 35 perempuan mengalami kekerasan seksual. Mulai dari usia anak sampai dewasa. Artinya setiap 2 jam itu ada 3 perempuan mengalami kekerasan seksual. Artinya kalau tadi saya mengutip kalimat Anda ini hanyalah reaksioner, artinya ini hanya keputusan cepat yang diambil tanpa mempertimbangkan sejumlah aspek. Ya. Karena Ibu Ledia tadi menyinggung, semestinya ini harus dipertimbangkan dari hulu sampai ke hilir. Artinya dari soal-soal dasarnya kenapa itu terjadi. Dan kalau data kami, 70% pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang dekat. Ini bisa ayah, bisa paman, bisa pacar, bisa lainnya. Ini kelompok dekat. Meskipun sisi lain ada pelaku-pelaku anak. Nah ini juga bagian yang penting kita lihat sesungguhnya. Tidak kemudian melihat kasus-kasus yang isu perkosaan saja, karena kalau kita bicara kekerasan seksual itu ada
eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, kemudian pelacuran paksa dan seterusnya, termasuk sterilisasi paksa. Nah, ini harus diketahui publik dengan baik. Saya kira kajian ini tidak hanya bicara soal kasus perkosaan, dan saya pikir Indonesia juga punya KUHP, ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang, ada undang-undang PKDRT dan lainnya. Baik, Bu ini Masruha, yang kalau belum tadi maksimal digunakan. Bu Ledia sudah mengatakan bahwa kebiri itu hanya menjadi salah satu kemudian jalan keluar yang diambil pemerintah, tapi artinya masih ada beberapa aspek lagi yang harus diperhatikan. Artinya Anda dari Komnas Perempuan mengamini hal itu, artinya mengamini bahwa oke, ada kebiri tapi kemudian ada aspek-aspek lain yang harus diperhatikan, ataukah memang kebiri bukan jalan keluar yang tepat? Kebiri bukan jalan keluar, karena Indonesia sudah punya Undang-Undang 5 tahun 98 anti penyiksaan. Oke. Meskipun kita bicara gitu ya, ada kebiri kimiawi, ada non kimiawi, tapi sesungguhnya ini menghilangkan gitu ya bagian dari tubuh si pelaku. Kebiri bukan jalan keluar yang tepat, itu kata Bu Masruha dari Komnas Perempuan. Lalu apa kata Anda yang berada di rumah? Kita akan membuka line interaktif di nomor telepon 02153661222. Sekali lagi di 0215366 di 1222. Ada Pak Sukarwan dari Yogyakarta. Selamat sore Pak Sukarwan. Ya, selamat sore. Silakan langsung Pak Sukarwan. Ya, gini ya, sebetulnya kasus pelecehan seksual, pemerkosaan itu pun sudah biadab lah, biadab. Nah, apalagi kalau korbannya sampai meninggal. Ya, hukuman yang tepat adalah hukuman seberat-beratnya, walaupun tidak dikebiri itu kalau hukuman mati atau 20 tahun kan sudah layak. Yang kedua, saya mohon, kalau ini tidak lepas dari tingkat pendidikan anak-anak sekarang. Ini salahnya pemerintah, dari SD, SMP, SMA tidak diberikan pelajaran pendidikan moral Pancasila. Sehingga moral remaja Indonesia hancur. Kalau dulu Pak Harto, pendidikan moral Pancasila mutlak. Karena nasionalisme dan sana ada akal dari 36 butir Pancasila. Pendidikan moral Pancasila wajib diadakan kembali agar anak-anak Indonesia bermoral. Baik, artinya pendidikan moral jadi salah satu alternatif justru yang bisa digunakan pemerintah untuk menekan angka kekerasan seksual. Terima kasih Pak Sukarwan di Yogyakarta, kami sudah menangkap maksud Anda. Silakan Bu Ledia. Ya, persoalannya memang bukan semata-mata bahwa anak-anaknya saja ya. Artinya anak memang betul harus dapat pendidikan. Dari mana? Bukan cuma dari sekolah, harus dari orang tua. Artinya pengasuhan dalam keluarga itu betul-betul harus lengkap. Artinya sang ayah dan sang ibu dan keluarga besar juga harusnya bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak untuk menjaga. Tapi sesama anggota keluarga ini sendiri juga kan dia harus punya pengetahuan yang baik bagaimana melindungi anak. Jangan seperti yang tadi disampaikan Mbak Masruha bahwa 70%-nya justru keluarga dekat, orang terdekat. Nah, orang terdekat itu bisa teman juga ya Mbak ya. Jadi itu hal-hal yang ini akan menunjukkan betapa sistem dalam keluarga itu nggak berjalan. Padahal kita berharap keluarga-keluarga di Indonesia ini memiliki sebuah daya tahan yang baik ya ketika kemudian mereka sudah menumbuhkan dari awal pendidikan, kemudian bagaimana mengelola manajemen amarah mereka, bagaimana kemudian mengelola manajemen diri mereka, dan bagaimana bergaul dengan teman-temannya. Karena ketika kemudian orang tua sudah mendidik dengan baik, lingkungan atau keluarga besar tidak memberikan dukungan, itu akan jadi fatal lagi. Karena korbannya sekarang kalau kita lihat ya, yang sampai sadis, yang sampai kemudian terjadi sampai pembunuhan kan korbannya seringkali perempuan. Tapi jangan lupa data UNICEF 2013 korban terbanyak dalam kekerasan seksual adalah anak laki-laki. Artinya laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami kekerasan. Itu lebih mengerikan lagi gitu. Lantas anak-anak kita bagaimana bisa tumbuh kembang dengan baik kalau mereka orang tuanya sudah khawatir, cemas nanti anaknya kemudian jangan begini, nanti artinya begini, pola gitu, perlindungan pertama yang harus dilakukan adalah bentengnya dari keluarga. Dari keluarga. Betul begitu Bu Masruha? Ya, saya kira kalau kita bicara konteks yang paling dekat dengan anak ya di rumah. Kalau kita bicara bahwa salah satu sila di Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bagaimana memanusiakan manusia, anak ini dimanusiakan, orang tua yang semestinya punya peran pelindung, pengayom, atau kemudian yang dewasa melindungi, ini harus dibangun dengan baik-baik. Kemudian menjadi pertanyaan, kita memanusiakan manusia yang kalau tadi artinya memanusiakan manusia, kemudian
Tapi kalau tindakannya, dikatakan tindakannya sudah tidak biadab lagi, tindakannya ini kemudian sudah tidak memanusiakan bahkan manusia yang ada. Bahkan kalau kita katakan pemerkosaan berakhir dengan pembunuhan, pembunuhan yang dengan keji. Artinya kalau kita katakan, inikah kemudian langkah yang sudah tepat yang diambil oleh pemerintah? Saya kira gini, kalau bicara langkah tepat, kita kan bicara efek penjeraan. Kalau tadi Pak Sukarwan sempat menyinggung gitu, oh kalau misalkan ini korbannya sampai meninggal, maka gitu ya dihukum seberat-beratnya. Tawaran-tawaran itu ragam sesungguhnya. Kalau misalnya kami yang sedang mengusung nih rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, tadi kami bicara dengan Mbak Ledia gitu ya. Ya kalau kasus JJ ini seperti apa ya gitu ya. Dia diperkosa, disakiti dan seterusnya. Itu kan kemudian ada lapis-lapis sesungguhnya. Kalau minimal misalkan tawarannya 15 tahun, maksimal 40 tahun, tapi juga ada sanksi sosial lainnya. Artinya ini kan juga hukuman seumur hidup sesungguhnya. Ini juga bagian yang bagaimana sebenarnya proses orang di penjara itu bagaimana dia tidak melakukan tindakan berulang. Karena kalau kita bicara soal konteks HAM, itu tidak boleh menyakiti sesungguhnya. Oke, tapi artinya perpunya sudah keluar, sekarang tinggal bagian bagaimana DPR kemudian nanti akan menggodoknya dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Tapi poin-poin apa saja yang harus direvisi dan apa saja yang harus ditambahkan, kami akan membahas hal ini bersama dengan dua narasumber kami. Usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.